menjelaskan ulang bagaimana luar biasanya pendekatan Islam untuk mengubah tradisi-tradisi yang sebenarnya itu kalau dibilang bertolak belakang dengan Islam. 1 Muharram itu menjadi momen bagi Islam untuk apa? Kalau Islam Jawa ya, itu ruahan bahasanya ya. Ruahan itu mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, keluarga-keluarga kita dan lain sebagainya. Bahkan di mana-mana itu ada tahlilan ya, kemudian ya pokoknya acara doa kepada orang-orang yang sudah keluarga yang sudah mendahului kita. Itu adalah salah satu cara Islam dalam melakukan pendekatan perubahan ya tradisi Jawa zaman dulu yang penuh dengan misteri, mistis bahkan ya. Sehingga ini dipahami oleh orang Jawa, oh ini bulan yang sangat mulia yang dulu dianggap mistis, sekarang ini oh ternyata mari kita perbanyak berdoa dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Sehingga itu tetap spirit 1 Muharram atau 1 Suro itu tetap ada. Tapi spiritnya ini berbeda. Tidak pendekatannya mistis, akan tetapi bagaimana umat Islam Jawa itu berdoa untuk orang-orang yang telah mendahulunya. Itu ya. Berdoa untuk orang-orang yang telah mendahulunya. Walaupun berdoa untuk orang-orang yang mendahulunya itu tidak harus di 1 Suro gitu atau ruahan itu ya atau bulan Muharram itu, bahkan masyarakat Jawa, beberapa masyarakat Jawa di organisasi NU misalnya itu bahkan setiap malam Jumat itu hampir selalu melakukan tahlilan, tidak hanya 1 Muharram misalnya gitu. Nah, bagaimana sih 1 Muharram dirayakan di China, di Tiongkok? Ya, 1 Muharram di Tiongkok itu ini saya pernah menemui misalnya Mauludan atau memperingati hari lahir Nabi itu mereka membagi-bagikan roti. Begitupun 1 Muharram. 1 Muharram mereka itu ya misalnya ketika kita selesai sholat mereka akan ada yang membagi-bagikan roti itu ya. Karena apa? Karena itu sebagai bentuk rasa syukur mereka. Hanya itu saja. Itu simpel. Tradisi-tradisi yang seperti ini yang ada hanya di Jawa. Itu kan sebagai pendekatan pengubahan ulama-ulama zaman dulu untuk mengubah tradisi-tradisi yang dianggap ya bertolak belakang dengan ajaran Islam. Kalau di Cina ya biasa saja mereka membagikan roti kepada para jamaah sholat Jumat atau pada jamaah sholat ya dan mengucapkan ya apa tahun baru lah, selamat tahun baru atau apa untuk sebagai bentuk rasa syukur mereka. Kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Suud. Tadi ya Pak Suud membahas tentang sebenarnya apa namanya hanya di Jawa gitu, bahkan di Jawa ini tadi ada ruahan untuk ngirim apa doa ya untuk para ruh gitu kan, terus ada tahlilan gitu. Sebenarnya Pak, untuk generasi muda zaman sekarang yang tergolong ya semuanya itu sudah serba pendidikan gitu kan, sudah mendapat pendidikan ya, bisa dikatakan itu sudah banyak lah yang menganyam pendidikan gitu, tapi masih perlukah gitu untuk mengadakan tahlilan? Padahal maksudnya kan gini ya, kalau kita telisik sejarahnya tahlilan itu kan karena masyarakat Jawa dulu itu emang belum bisa ngaji gitu kan, terus ulama-ulama yang terdahulu pun apa namanya untuk mengenalkan Islam itu lewat tahlilan, karena simpel yang dibaca hanya surah Al-Baqarah awal, kemudian ke juz 3 itu yang akhir, kemudian kulhu huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, seperti itu. Nah, masih relevankah gitu tahlilan di apa ya istilahnya di bawah sampai zaman sekarang seperti itu, karena kita tahu sendiri gitu zaman sekarang kan sudah zaman modern kayak gitu yang serba canggih kayak gitu dan serba tahu gitu. Terima kasih Pak. Atau harus disesuaikan dengan keadaan? Ya, ini jangan sampai menyalahpahami tentang tradisi tahlilan. Tahlilan ini sebenarnya kan dari kata apa halal yuhallilu tahlilan ya. Tahlilan itu melakukan
tahlil, bahasa Jawa itu tahlilan ya, itu melakukan tahlil. Itu jangan sampai disalah pahami ya. Manakiban itu melakukan manakib atau membaca manakib gitu loh. Nah, ini merupakan sesuatu yang memang ya, memang ini kalau tahlilan itu kan membaca Yasin tadilah yang itulah serangkaian itu, walaupun tahlilan itu sebenarnya la ilaha illallah gitu ya. Ini memang sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Kalau dianggap yang sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah, ya bid'ah. Tapi jangan sampai menyalahi, jangan sampai memahami bahwa bid'ah semua itu tidak boleh. Ini bid'ah hasanah. Sebab apa? Yang dibaca Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah, itu sesuatu yang sangat baik. Gitu ya. Sesuatu yang sangat baik. Maka mengharamkan itu jadi salah. Gitu. Ya, mengharamkan itu jadi salah. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Bahkan kalau dianggap sebagai tadi, oh dulu kan agar Wali Songo yang mengajarkan karena masyarakat waktu itu belum bisa membaca Al-Quran, oh bukan seperti itu ya memahaminya. Ini adalah sesuatu yang baik karena semua bacaannya adalah bacaan-bacaan yang baik. Bacaannya adalah Al-Quran, ya, bacaan tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Maka itu bagi saya, ya. Bagi saya itu adalah sesuatu yang positif dilakukan. Kalaupun dilakukan di satu Muharram, itu bagi saya ya tidak masalah. Kita lakukan setiap hari pun tidak masalah, bahkan lebih baik. Gitu. Sebab apa? Sebab itu merupakan bacaan-bacaan yang dari Al-Quran, ya, kalimah-kalimah thayyibah, yang semuanya itu merupakan menjadi doa. Kalau Al-Quran menjadi pahala bagi kita. Membaca satu huruf Al-Quran saja, itu satu huruf dalam Al-Quran itu ada 10 kebaikan. Bahkan seperti itu. Maka ketika kita membaca itu, Yasin misalnya itu berapa huruf itu? Gitu loh ya. Maka jangan sampai kita memahami, kita harus jelaskan kepada anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang. Ini merupakan sesuatu yang baik. Tahlilan itu tidak ada masalah. Ya. Tapi ini, Mas, saya mau khatamkan Al-Quran saja, ya lebih baik. Gitu. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu mau menghatamkan Al-Quran. Yang bermasalah itu yang tidak ngapa-ngapain, itu loh ya. Itu malah bermasalah. Jadi tidak perlu kita kemudian menganggap, oh itu apakah harus diubah. Kalau mau diubah bagaimana? Diubah dengan tambah menghatamkan Al-Quran, baru membaca yang lain-lain itu, ya boleh-boleh saja. Jadi tidak perlu jadikan masalah. Kalaupun bukan tradisi ya, tahlilan itu dilakukan, itu insya Allah ini merupakan satu kebaikan, ya, satu kebaikan. Dan itu upaya untuk mendoakan. Sebab ini bisa menjadi wasilah, jalan. Wasilah itu salah satunya adalah kita berbuat amal soleh, ya, amal soleh. Kemudian dari amal soleh itu kita berwasilah. Amal soleh itu kita membaca Al-Quran, itu amal soleh. Ya. Kalimah-kalimah thayyibah, ya, la ilaha illallah, kemudian apalagi Allahu Akbar, Alhamdulillah dan lain sebagainya, itu bahkan sholawat, ada sholawat dan lain sebagainya, itu merupakan sesuatu yang baik. Kalau itu dianggap sebagai amal soleh, maka itu akan menjadi wasilah kita. Wasilah apa? Untuk mendoakan para leluhur-leluhur kita, orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu. Apakah masih harus dilakukan oleh anak-anak muda sekarang? Ya, bagi saya tidak masalah. Kalau anak muda sekarang tidak melakukan itu, tapi sibuk dengan gadgetnya, bermedia sosial, dan lain sebagainya, maka itu yang harus kita tentang. Kita tentang bermain gadgetnya, maksudnya ya, bukan tahlilannya. Keliru nanti, gitu loh ya. Maka ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Kalau perubahannya, ini tidak cukup. Misalnya sekarang ini sudah banyak yang hafal selain Yasin, tidak cukup dengan Yasin ini. Harus dengan Al-Mulk, kemudian Ar-Rahman, Al-Waqiah, bahkan 30 juz. Itu bahkan lebih baik lagi, gitu ya. Jadi kita memahaminya demikian. Tradisi ruahan tadi itu merupakan tradisi yang upaya Islam untuk tadi itu, untuk mengubah tradisi yang bertentangan
ya, bertentangan dengan ajaran Islam waktu itu. Sehingga spiritnya adalah, oh kita tetap bukan mengirim bahasanya, mendoakan orang-orang pendahulu kita. Sehingga tetap ada acara pada 1 Muharram, gitu kan? Suronan itu 1 Muharram, tapi dengan acara yang positif, yang sesuai dengan, yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Gitu. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, balik ke pertanyaan sebelumnya gitu ya Pak. Saya masih penasaran tadi masalah misal kita sebagai generasi muda gimana caranya seperti itu kan. Nah, bagaimana sikap yang harus kita ambil gitu selain misalnya tadi kan sebagai mahasiswa berarti harus membuat istilahnya sesuatu yang baru gitu biar hal ini tidak disalahpahami oleh generasi muda gitu. Nah, tapi di sisi lain itu kan ya gimana yang namanya generasi muda gitu. Rada-rada takut gitu. Misal kalau menentang gitu kan. Terus terkadang kan dijauhi gitu. Misal kita berbeda gitu. Di satu masyarakat itu, di satu desa misal ada satu orang yang berbeda gitu menanggapi hal itu, misal kayak ya istilah bukan menentang sih Pak, istilah kayak menjelaskan gitu, ini tuh sebenarnya ini loh gitu, bukan yang seperti ini gitu, misal kayak tadi ya yang di mengubah keris dan lain sebagainya kayak gitu, mencuci keris dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, bagaimana sikap yang harus kita ambil Pak? Coba diulangi pertanyaannya, Mbak. Oh, oke. Saya ulangi ya, Pak. Nah, kalau tadi ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, saya tuh masih ya Pak, maksudnya masih penasaran gitu. Sikap apa yang harus saya ambil ketika saya di satu masyarakat itu seperti orang yang dibenci dan dikucilkan gara-gara memberikan pemahaman yang sekiranya itu emang sesuai gitu dengan Islam kayak gitu. Bukan, tapi di sini saya bukan menghapuskan ya Pak, tapi cuma memberikan pemahaman kayak gitu. Sikap apa yang harus saya ambil gitu ketika saya sudah dijauhi dan dibenci istilahnya di situ gitu. Karena memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dijauhi, dibenci ketika kita memberikan pemahaman itu sesuatu yang biasa ya. Rasulullah zaman dulu bukan hanya dibenci bahkan diancam dibunuh bahkan ya kan. Karena apa? Karena memberikan pemahaman baru yang pada saat itu pemahaman keyakinan masyarakat Arab waktu itu adalah menyembah berhala. Kemudian Rasulullah membawa konsep tauhid. Kemudian diancam, bahkan mau dibunuh. Terus sikap kita apa? Sikap kita harus tetap berbuat baik kepada mereka, ya, dengan menjelaskan perlahan-lahan. Insya Allah dengan demikian kita akan diterima dengan baik. Makanya ada dakwah dengan hal. Dakwah bil lisan, dakwah bil hal itu perlu kita lakukan. Tanpa kita selain kita menyatakan satu kebenaran, juga kita harus juga menjalankannya. Maka jangan sampai kemudian dibenci kita, saya pergi saja, enggak. Tapi kita jelaskan pelan-pelan. Kita jelaskan dengan logik ya bahwa mari sih ayo kalau malam ini ayo kita berdoa bareng yuk, ayo kita syukuran bareng yuk gitu. Coba dialihkan ke hal-hal yang positif. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada mereka, ternyata ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada hanya melakukan hal yang demikian. Saya kira itu kita harus tetap santai ya. Kita harus tetap santai, kita tidak perlu membenci mereka balik, tapi kita harus tetap menyadarkan sebagai orang yang ingin memberitahu ya, orang yang ingin menyampaikan kebenaran, maka kita
harus tetap sabar untuk menyampaikan kebenaran itu sampai kebenaran itu diterima. Tapi kalau kewajibannya sudah selesai, yang penting Anda sudah menyampaikan, gitu ya. Tapi bukan berarti Anda kemudian membenci mereka balik, tidak. Itu apa bedanya kalau kita membenci mereka balik? Kita tetap kan perilaku yang baik, ya. Pendekatan yang baik kepada mereka, tetap tersenyum kepada mereka, sehingga mereka nanti akan juga mendengarkan kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Lanjut lagi ya Pak ya. Nah, kalau tadi di awal kan saya membahas tentang pemujaan ya, tentang pemujaan. Nah itu kan ya emang ada ya satu desa yang mungkin melakukan itu juga gitu. Nah, bagaimana Pak kalau tadi kan saya nanyanya tentang pemujaan gitu kan. Nah, kalau ini saya lebih tanya sikap ya, menyikapi tentang keramat dalam sebuah desa, apa itu wangsit menurut Jawa, kayak gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Suud sendiri mengenai hal itu? Kalau apa tadi? Bagaimana menyikapi tentang keramat dalam sebuah Wangsit. desa? Maksudnya iya, apa itu wangsit menurut Jawa? Wangsit. Keramat itu gini loh, keramat itu dari kata karomah. Karomah itu mulia. Ya, tempat keramat itu harusnya dipahami sebagai tempat yang mulia, gitu loh ya. Tempat mulia itu misalnya ya, tapi kalau di Jawa ini akhirnya keramat itu jadi sesuatu yang mistis. Ya, ini makam keramat, gitu ya. Makam keramat yang maksud itu mereka sebenarnya memahaminya, makam keramat itu adalah makam yang dimuliakan, ya, makam yang mulia. Mungkin orang-orang itu adalah makam tokoh atau makam wali, gitu ya, sehingga disebutkan sebagai makam keramat. Tapi karena ada pemahaman yang terputus, mereka menganggap keramat ini akhirnya menjadi sesuatu yang mistis sehingga mereka memuja-muja di sana. Itu yang keliru. Keramat itu bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, bahkan keramat ya. Keramat, karomah, bahasa Indonesia itu sudah masuk bahasa Indonesia saya kira ya. Dan bahasa Jawa juga. Keramat itu artinya apa? Ya mulia itu. Ya. Jadi kalau kita menyikapi keramat itu, orang Islam menyikapi keramat itu yang dianggap orang Jawa sebagai keramat dalam hal yang mistis-mistis tadi, kita harus menyikapinya dengan sesuai dengan ajaran kita, bahwa memohon itu hanya kepada Allah, gitu ya. Memohon itu hanya kepada Allah, meminta itu hanya kepada Allah, berdoa itu hanya kepada Allah. Kalau mengkeramatkan itu sehingga meminta-minta di sana, itu sesuatu yang itu namanya Oke, sorry. Ya. Saya ulangi lagi ya, Mbak Puji. Ya, Pak. Nah, maka menganggap keramat yang mistis-mistis tadi dengan pemahaman yang mistis tadi itu merupakan kalau tadi ya saya jelaskan ulang biar tidak salah paham. Keramat itu dari bahasa Arab karomah, mulia. Jadi kalau ada makam keramat itu maksudnya adalah makam yang mulia. Mungkin saja itu adalah makam tokoh, makam wali atau makam yang lain-lain, orang-orang yang dimuliakan gitu loh. Tapi kalau kita memahami keramat itu sebagai satu yang mistis, kemudian kita minta-minta di sana, pohon keramat misalnya dan lain-lain, kita memuja-muja di sana, maka di dalam Islam itu dinamakan sesuatu yang syirik. Karena tidak boleh memohon, meminta selain kepada Allah. Ya. Namanya menduakan Allah, dan itu sesuatu yang sangat zalim. Inna syirka la zulmun azim. Jadi itu kezoliman yang sangat besar, itu bahaya. Nah maka kalau kita memahami keramat hanya sebatas, oh ini makam keramat,
Wah, sering terputus ya. Iya, Pak. Oke, saya ulangi ya. Kalau Oke, kita Pak. memahami keramat sebagai, misalnya tadi ya, kuburan keramat itu sebagai kuburan orang yang mulia, maka kita ziarah ke sana untuk mengenang jasa-jasa beliau, ya, menapak tilas bahkan, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk meminta-minta, menaruh sesaji dan lain sebagainya, ya, memuja-muja di sana, berharap mendapatkan sesuatu apa jimat dan lain-lain, itu namanya sesuatu yang salah di dalam Islam. Ya, di dalam Islam itu disebut dengan perbuatan yang syirik. Perbuatan syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jangan sampai dilakukan. Nah, maka sebagai orang Islam kita harus menyikapinya dengan prinsip atau ajaran-ajaran Islam, bahwa ketika kita mau meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, gitu loh. Saya kira itu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Suud. Semoga kita semua bisa tercerahkan ya, bisa memahami tentang apa itu bulan Suro, gitu, yang dimaksud dengan apa orang Jawa, kemudian apa itu bulan Muharram, seperti itu ya, yang tadi dikatakan memang berbeda antara bulan Suro dan bulan Muharram, tapi insya Allah esensinya kalau kita pahami dengan baik itu akan menjadi lebih baik. Oke, cukup sekian perjumpaan kita di podcast pada hari ini. Mungkin akan kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih atas penyampaiannya Pak Suud selaku Khatib Surya PCNU Tiongkok. Ya, semoga di lain hari saya dan teman-teman bisa menggali lebih lanjut berbagai ilmu bersama Bapak. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suud. Pak Suud boleh melanjutkan. Ya, sama-sama Mbak Puji dan teman-teman.